Pasca serangannya menyebabkan penutupan Bandara Aba di Arab Saudi, Wakil Menteri Luar Negeri RI Armanata Kristiawan Nasir mengatakan pihaknya telah mengirim tim untuk memastikan keselamatan dan keberadaan jemaah asal Indonesia di Arab Saudi. Untuk memastikan keselamatan dan keberadaan jemaah umroh asal Indonesia, Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Kristiawan Nasir mengatakan bahwa saat ini pihaknya telah mengirim tim. Hal ini diungkapkan oleh Nasir usai menggelar pertemuan dengan Komisi 1 DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis siang. Nasir mengatakan bahwa bandara yang saat ini ditutup jauh dari wilayah Jeddah atau berjarak 600 km dari kota Jeddah. Meski begitu, pemerintah saat ini tengah mengirim tim untuk memastikan kelompok WNI maupun jemaah umroh di sekitar Bandara Aba. Jadi WNI yang sedang umroh itu, bandara yang ditutup itu sebenarnya bukan bandara di Jeddah. Jadi itu bandara sekitar 600 km dari Jeddah. KJRI telah menugaskan satu orang untuk ke bandara itu untuk melihat apakah ada WNI atau kelompok WNI yang terdampak di situ. Ia juga memastikan meskipun eskalasi konflik di Timur Tengah kembali memanas, hingga saat ini pihak Kementerian Luar Negeri belum menerima laporan jemaah Indonesia yang terdampak. Dilaporkan sebelumnya, Bandara Aba di Arab Saudi meledak akibat terkena serangan yang diklaim oleh kelompok Houthi pada Senin lalu. Dari Jakarta, Dia Setiawan, Oki Mahendra, iNews melaporkan. Pasukan Zionis Israel semakin memperluas kekuasaan di Gaza, Palestina. Kondisi ini makin menyulitkan dan mengancam warga Gaza yang tersisa. Pasukan Zionis Israel bergerak lebih dekat ke tenda-tenda warga Gaza yang tersisa di lingkungan Az-Zaitun, kota Gaza, yang disebut dengan garis kuning. Rekaman menunjukkan penghalang beton berwarna kuning diletakkan di antara puing-puing yang menandakan Zionis Israel membawa aktivitas militer lebih dekat dan membuat kehidupan semakin sulit bagi keluarga-keluarga pengungsi. Bahkan beton garis kuning tersebut hanya berjarak 50 meter dari tenda-tenda pengungsi, sehingga warga Gaza tidak punya tempat lain untuk pergi. احنا خايفين لكن رغم هيك احنا كل ما نملك وحطيناه في الخيم الموجوده وما فيش إلنا مكان ثاني اللي نطلع لمكان ثاني، فيش إلنا إلا بعد هذا المكان رب العالمين. والله الوضع صعب للغاية، يعني كل ما تيجي تقعد لا الولد عارف يقعد على باب الدار ولا المرأة عارف تقعد على باب الدار، بتطلع من الخيمة زي هيك بس تطل خلاص صار طخ قلب بده ثاني، شوف حجار حطوا على دار الخيمة لملم حجار ووقف، يعني الوضع صعب جدا جدا. Laporan PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan menyatakan bahwa penanda garis perbatasan telah dipindahkan ke arah utara. Laporan tersebut juga menyebutkan pergerakan tank Israel setiap hari, pembangunan tanggul pasir, dan seringnya terjadi penembakan di daerah tersebut. Laporan tersebut menyebutkan bahwa banyak keluarga kini menghabiskan sebagian besar waktu di dalam tenda karena takut akan tembakan Zionis Israel. Israel masih terus meneror warga Palestina di tepi barat. Permukim Israel membakar kendaraan warga Palestina. Sementara di Khan Younis, Gaza Selatan, serangan udara Israel menghantam kendaraan warga yang tengah melaju menewaskan seorang warga. Pemukim Israel kembali melakukan aksi teror dengan membakar kendaraan warga Palestina di desa Ramin, tepi barat Palestina. Nampak kobaran api melahap dua kendaraan sementara warga berupaya memadamkan api. Teror ini terjadi di tengah meningkatnya eskalasi di tepi barat di mana serangan oleh pemukim ilegal Israel semakin sering terjadi. Di lokasi berbeda, tepatnya di Khan Younis, Gaza Selatan, serangan udara Israel menghantam kendaraan warga. Sebuah rudal menghantam mobil milik warga yang tengah melaju, menyebabkan kendaraan tersebut hangus terbakar. Warga di sekitar lokasi langsung berupaya memadamkan api. Menurut media Palestina, dalam serangan ini 1 orang tewas, sementara 5 orang lainnya terluka.
Sementara itu pemirsa, Menteri Pertahanan Israel Katz melihat langsung kondisi terkini di Gaza. Katz mengaku puas melihat kota Gaza hancur. כשאתה רואה ככה את עזה הרוסה, מה אתה מרגיש? מה אני מרגיש? כן. מרגיש טוב. מה אתה אומר? מה, זה הכל פרי מדיניות מכוונת. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Pertahanan Israel Katz saat melihat kehancuran di kota Gaza. Saat di lokasi, Katz berkeliling mengecek langsung rumah-rumah warga yang hancur di kota Gaza. Israel sendiri tekankan tidak akan mundur dari Gaza dan akan menguasai Gaza Utara. שלושה גרעיני נחל, שזה גם יישוב צבאי, באותם מקומות שהיו בצפון רצועת עזה, לשפר את האחיזה וההגנה על היישובים, זה גם כן דבר שהוא מתבקש בדרך נכונה, בעיתוי הנכון, תוך כדי טירוף. Serangan Israel ke Gaza sejak tahun 2023 membuat kerusakan total di sana. Hingga kini korban tewas di Gaza sudah menembus 73.000 orang. Meski Hamas telah menyerah, namun Israel terus menyerang Gaza. Tentara penjajah Israel menangkap 2 pejuang Palestina yang akan menghalau pasukan Israel di daerah Ramallah, tepi barat Palestina. Pasukan teroris Israel menangkap 2 pejuang Palestina yang membuat alat peledak. Pasukan penjajah juga menangkap pemasok senjata bagi pejuang Palestina di sebuah rumah di daerah Ramallah hari Selasa. Zionis IDF mengatakan kedua pejuang memproduksi alat peledak yang digunakan untuk mengusir pasukan penjajah Israel dari tanah Palestina. Pasukan genosida juga menyita sejumlah besar senjata selama penggerebekan. Menurut pemerintah apartheid Israel, ketiga tahanan tersebut dibawa untuk diperiksa lebih lanjut. Ya, pemirsa, penderitaan hidup anak-anak di Gaza semakin bertambah dengan penyakit kulit yang dideritanya. Mereka bahkan tak dapat tidur dan bermain akibat luka di sekujur tubuhnya. Duka dan luka anak-anak di Gaza tidak cukup untuk menyentuh hati dunia untuk membelanya. Di tengah kehidupan yang tak sedikit pun pantas disebut layak, anak-anak ini menderita penyakit kulit. Di antaranya Sundus, anak cantik yang menderita pemphigus, penyakit kulit yang menyebabkan lepuh di sekujur tubuhnya. Di malam hari, Sundus tidak dapat tidur karena merasa gatal dan menangis. Ia bahkan tak dapat bermain dengan teman sebayanya karena tak tahan merasakan lukanya terkena pakaian. Selain Sundus, Iman, anak berusia 2 tahun juga menderita cacar air. Iman tertular penyakit ini untuk ketiga kalinya, sementara kedua saudaranya juga tertular penyakit kulit lainnya akibat kondisi di tenda pengungsian. Suhu tinggi, kekurangan gizi, dan kekebalan tubuh yang melemah membuat anak-anak ini cepat tertular. Mirisnya, di tengah penyakit ini pertolongan medis sulit didapatkan. Orang tua anak-anak ini hanya dapat mengolesi salep yang tidak membuat kondisi mereka lebih baik. Pada awal Juli, OCHA mengatakan hampir 9.300 kasus cacar air telah dilaporkan lebih dari 130 fasilitas kesehatan di Gaza.